Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fania Graciela Tonesa. Saya berasal dari kelas 9 SMP Negeri 4 Mori Atas. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas bahasa Indonesia tentang wawancara. Dan pada saat ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang berprofesi sebagai guru. Selamat malam Ibu, boleh minta waktunya sebentar? Selamat malam, boleh. Saya mau wawancara sedikit tentang pekerjaan Ibu sebagai guru. Boleh ya? Boleh, silakan. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaan pertama, Ibu sudah berapa lama menjadi seorang guru? Saya menjadi guru yang untuk instansi sekolah itu mulai sejak tahun 2022. Berarti sampai tahun ini kurang lebih saya sudah menjadi guru selama 3 tahun. Tapi sebelum itu saya sudah menjadi tentor atau mentor di bimbel sejak 2018. Jadi sudah lumayan lama saya bergelut di dunia mengajar dan pendidikan. Kalau untuk sekolah formal itu sudah kurang lebih 3 tahun. Pertanyaan kedua, awalnya kenapa Ibu tertarik untuk menjadi seorang guru? Alasan ketertarikan saya di profesi keguruan itu yang pertama karena orang tua saya adalah seorang pendidik. Jadi sejak kecil saya melihat bahwasannya jadi seorang guru itu menyenangkan. Terus menjadi seorang guru itu adalah pekerjaan yang mulia. Kemudian saya juga bercita-cita, memang cita-cita saya sedari kecil untuk menjadi seorang guru. Dan saya pikir menjadi seorang guru itu adalah pengabdian untuk bangsa tercinta, seperti itu. Kemudian, apa hal yang paling Ibu sukai dari profesi guru? Yang paling saya sukai, yang pertama itu tadi yang saya sudah jelaskan, bahwa profesi guru ini yang kita tahu adalah profesi yang sangat mulia, di mana kita dapat membantu berkontribusi dalam mempersiapkan masa depan anak-anak didik sedari dini mungkin. Apalagi sebagai guru SD, jadi kita harus mempersiapkan dasar-dasar yang baik, membentuk karakter yang baik untuk anak-anak, sehingga modalnya untuk menggapai masa depan dan cita-citanya itu lebih matang. Bagaimana mereka mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kemudian hal yang menarik yang saya rasakan selama saya menjadi guru itu, bagaimana saya merasa puas ketika ada anak-anak yang datang di sekolah tanpa mengetahui sesuatu, tapi ketika dia pulang dia sudah mengetahui banyak hal, seperti itu. Kemudian anak yang malas-malas belajar setelah mendapat motivasi dari sekolah, sampai di rumah dia sudah rajin belajar, dan peningkatan hasil belajar lainnya, seperti misalkan yang masih kurang motivasi belajar itu jadi lebih semangat, karena menjadi guru itu kita ditantang juga untuk bagaimana kita menjadi guru yang kreatif dan inovatif, bagaimana mengajak siswa dalam pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa-siswa ini datang di sekolah bukan hanya asal datang sekolah, tapi mereka itu selalu menantikan bagaimana di sekolah akan banyak hal-hal yang menarik yang akan dipelajari, seperti itu. Kemudian, tantangan apa yang paling sering Ibu hadapi saat mengajar siswa? Ya, tantangan yang paling sering dihadapi yang ketika kita mengajar siswa itu yaitu dari diri para siswa. Karena seperti yang ditahu, siswa-siswa di sekolah itu berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda. Jadi mereka juga punya ketertarikan atau gaya belajar atau kebutuhan belajar yang berbeda, seperti itu. Jadi misalkan si A dia cara belajarnya seperti ini, tapi si B lain lagi, si C juga punya gaya belajar sendiri. Jadi itu tantangan terbesar sebagai seorang guru, bagaimana kita membuat metode pembelajaran yang merata, menyenangkan bagi semua siswa. Jadi perbedaan siswa itu bukan jadi halangan, kita buat inovasi atau kreativitas kita kembangkan supaya kita bisa menyediakan pembelajaran yang
bisa mencakup semua keberagaman siswa yang ada. Misalkan metode-metode yang lebih menyenangkan dari sebelumnya dan lain sebagainya. Itu tantangan. Selanjutnya masalah tantangan di rumah. Kadang siswa-siswi itu setelahnya pulang di sekolah, siswa-siswi itu tidak belajar lagi di rumah karena orang tua juga belum terlalu sadar atau aware tentang bagaimana itu pendidikan. Misalkan orang tua sampai di rumah hanya diam saja, tidak menanyakan bagaimana apa hasil belajarnya anaknya di sekolah, bagaimana pelajarannya hari ini. Jadi benar-benar siswa ini hanya belajar ketika dia di sekolah. Jadi pelajaran di sekolah itu tidak diulangi lagi di rumah, sehingga peningkatan hasil belajarnya itu lambat seperti itu. Jadi dengan begini diharapkan supaya orang-orang tua juga sadar bagaimana mereka harus meng-treat atau memperlakukan anak-anaknya di rumah setelah pulang sekolah, diajak belajar bersama supaya materi-materi di sekolah itu bisa terulang lagi dan bisa tertanam dalam pikirannya, supaya pertemuan-pertemuan berikutnya guru lebih terbantu karena siswa ini masih mengingat apa yang sudah dipelajari sebelumnya, sehingga materi yang diajarkan itu bisa berjalan dengan baik. Intinya itu adalah bagaimana membangun kolaborasi antara guru dan siswa seperti itu. Ya. Mungkin ini saja Ibu yang pertanyaan yang akan saya ajukan. Terima kasih karena sudah menjadi narasumber saya. Semoga kedepannya apa yang diharapkan dapat terwujudkan, dan terima kasih sudah menjadi seorang guru yang berdedikasi bagi bangsa.